Halo juga. Hujan di sini. Cukup rintik-rintiknya merata. Kok bengi, Mas? Saya malas berdesa-desaan. Saya lihat tadi kan dari kemarin-kemarin lah ya, itu kalau jam ba'da maghrib itu ya, ataupun mungkin siang sore, waduh, yang live tuh banyak banget gitu kan. Sesudahlah. Alhamdulillah sehat. Tadi sore saya nyepeda. Pengennya sih kan nge-GoPro sambil nyepeda gitu kan, bicara tentang distribusi. Nggak taunya ngos-ngosan, tau nggak? Soalnya nyepedanya boncengin anak saya. Terus juga banyak lagi gembos lagi tadi. Aduh, ya sudahlah. Sharing di sini aja. Saya buka dulu yang sebelah kiri nih supaya ini siapa ya? Supaya gak terang. Jadi ini depan saya ada 2 monitor. Monitornya dipakai buat lampu. Jadi kalau nanti saya matikan dia kan gelap gitu kan. Jadi dipakai buat lampu. Agak sentur-sentur nih. Barusan bangun tidur. Tadi habis nyepeda buka puasa, tarawih langsung gelebak. Biasa nih pola hidup saya emang lagi kebalik, teman-teman. Dan juga memang banyak yang minta saya untuk live gitu kan. Japri, mas live. Saya bilang, aduh, saya tuh orangnya tuh kalau udah jadwalin kayak gitu kayak apa ya, males gitu loh ya teman-teman. Lagian juga sudah, ntar saya kesiangan, saya nggak tidur lagi kok. Biasa saya jam segini udah nggak tidur lagi sampai habis subuh nanti. Lagi seneng kayak, Anda pernah lihat saya susah gak sih teman-teman? Saya selalu ya ketawa-ketawa terus kan ya. Kenapa? Buat saya yaitu mengimani kejadian, mengimani setiap kejadian. Ya alhamdulillah juga gaya hidup kita tidak berubah. Jadi yang lain di rumah saja itu stres. Sekarang coba banyak orang yang stres dalam kondisi seperti gini. Karena satu ya jarang di rumah terus gitu kan, biasanya di luar terus kan ya. Terus pas pada saat di dalam stres. Nah saya sering di rumah. Saya udah capek dulu 2005, 2011 saya di luar terus ya. Capek saya ya. Jadi saya Indonesia keliling tuh ya, pokoknya rata-rata setiap kota kan 3 kali setahun ya. Makanya belakangnya kapitalisme. Ya saya lagi nulis buku tentang Fondasi Bis Berkah ini, saya mengurai itu loh. Tapi ini konsepnya kelihatannya akan jadi berbeda ya. Dengan yang gambar ini kan agak dikit paksakan. Kadang-kadang tuh kita punya suatu teori kan, kemudian teori itu mau kita paksakan mencari teori pembenarannya. Saya sih kurang suka seperti itu. Jadi seandainya saya sudah punya suatu teori, misalkan 4 pilar kapitalisme, itu kalau memang ternyata pas saya discover, selidiki lagi, biasanya kalau saya buat buku gitu, saya lama banget buat bukunya. Biasanya melidiki itu bisa sampai 2 tahun lebih. Nah, akhirnya ketemu, ternyata bukan pilar ini bukan pilar. Ini bisa jadi adalah unsur, atau mungkin unsur itu pun juga ada yang unsur utama ya, ada unsur pendukungnya, ada yang unsur yang dikarenakan oleh akibat kan begitu. Nah, ambil contoh kayak mulainya di awal dari mana? Kalau bilang dari mana itu susah, teman-teman. Saya ambil contoh ya. Anda mungkin pernah ketemu orang yang dulunya gak serakah, jadi serakah setelah dia jadi pengusaha. Iya. Nah,
Karena ada yang mendasari keserakahan dia itu dimulai dari mana. Ini yang saya merenung gitu kan. Cuman pada saat saya ingin menuliskan itu sudah 2 halaman, saya hapus lagi teman-teman. Soalnya ini menyangkut sesuatu yang aib saya di masa lalu, yes. Sudah saya tuliskan, yes. Pernah saya omongkan, yes. Kalau saya tuliskan tidak. Pernah saya omongkan bolak-balik. Cuman menyangkut aib saya ini menyangkut aibnya orang kan gitu loh. Nah ini saya nggak boleh. Meskipun ya orang itu tidak orang Indonesia. Nah ini yang agak sedikit repot di situ. Makanya saya membuat cerita-cerita yang semi fiktif lah di situ ya. Jadi contoh begini ya teman-teman. Dulunya saya itu nggak kapitalis. Ya, saya pernah kapitalis dan saya katakan sama Dada. Maksudnya kayak semacam kayak serakah lah gitu ya. Nah, jadi awalnya itu ya saya menjalankan bisnis dengan cara yang sangat lurus gitu loh. Nah, Allah pasti kan menguji hal itu kan. Ya, saya tidak lolos ujian itu. Jadi dalam artian 2 tahun saya bangun usaha itu konsepnya kok mentok di ya kalau sekarang tuh 200-an juta lah itu mentok di situ. Apa yang salah ya? Terus udah apa yang saya lakukan malam hari itu saya deal dengan setan. Maksudnya dengan setan itu ya dengan ya dengan ketidakbaikan lah ya. Jadi malam hari itu oke lah saya diajak ke tempat-tempat dugem gitu, saya mau ya. Nah meskipun saya tidak berbuat zat haramnya dalam artian kayak minuman keras, saya tidak. Sampai alhamdulillah sampai sekarang sesen pun ya sejak lulus berarti saya udah nggak minum lagi. Kuliah lah saya udah enggak. Kalau dulu waktu STM kan mungkin ilmu masih cetek ya. Dulu tahunnya kalau tidak memabukkan nggak apa-apa. Jadi nyoba-nyoba lah namanya kecil. Tapi nggak pernah kayak mabuk-mabukan gitu, enggak. Saya minum sedikit alkohol itu opak saya itu cekot-cekot loh. Gini tuh rasanya mabuk gak enak gitu. Saya pernah seperti itu ya waktu pas dulu. Langsung cekot-cekot gitu. Jadi buat saya alhamdulillah saya tidak kasih bakat untuk minum-minuman keras. Terus nggak doyan saya. Istilahnya gelebak, bahasa Jawanya gelebak tuh apa ya? Pokoknya saya pelentang di inilah tengkurap gitu di lantai gitu ya, dengan muka saya semua merah semuanya, kepala saya cekot-cekot gitu. Ya, alhamdulillah tidak cocok untuk saya menjadi seorang yang jahat. Itu juga alhamdulillah. Nah, ya itulah saya deal dengan value saya geser ya, masuk ke tempat dugem segala ya, nyariin perempuan ya buat para orang-orang Singapura itu ya. Meskipun saya tidak ikut bermain di sana, tapi value saya sudah tergerus. Ya, ini yang harus Anda pahami. Dan itu pada saat itu kalau value saya tergerus itu akhirnya yang tadinya saya tidak mau nyuap, saya jadi mau nyuap. Ya, yang saya akhirnya ujungnya sebenarnya apa sih? Keserakahan sih ya teman-teman ya, keserakahan. Ya. Jadi orang bilang uang haram dimakan setan. Saya dulu ikut jadi setannya. Jadi begitu sudah dapat duit, ya bener ya. Begitu di entertain sebentar, ordernya dapat banyak nih. Ya. Dari 200 juta itu omset cepat naik ke 800 juta itu sebulan itu ya. Itu cepet banget gitu kan. Ya pernah waktu itu juga mencapai lebih daripada itu pada saat saya tinggalkan bis saya, dalam artian sudah ada direktur lain yang melanjutkan, kemudian direktur yang melanjutkan tuh, itu lebih kenceng tuh, jelas miliaran per bulan tercapai. Masalahnya gitu, saya bilang sama dia stop, no entertain, no nightlife gitu kan ya. Sudah, kita punya keluarga sama-sama harus kita jaga, tapi udah terlanjur, namanya duit gampang kok ya. Nah itulah yang terjadi pada saat seperti itu. Akhirnya keberkahan kurang. Jadi ingat ya, uangnya gampang dicari, kadang-kadang keberkahannya kurang. Allah tuh kadang-kadang memberikan kita sedikit-sedikit itu supaya kita dapat keberkahannya ya, supaya attitude kita tidak berubah menjadi keserakahan. Nah itulah yang saya mendiscover bahwa keserakahan ini juga sebetulnya
dari value gitu ya. Nah, kalau bisa dikatakan ini semuanya tergerusnya value. Nah gitu, jadi itu dikarenakan tergerusnya value itu saya mulai deal dengan setan lah gitu ya istilahnya. Ya, live-nya lama-lama masih oke insyaallah. Ya, sampai saat mati nih ya. Saya ngomong begitu. Jadi kalau udah begitu serakah ya, terus apa yang kita lakukan? Kadang ya itu ya kalau diperhatikan ya, kita menciptakan sesuatu demand. Ya, karena kalau udah serakah itu kan, bagaimana nih bisa bertumbuh terus itu kan? Ya akhirnya menciptakan satu demand seperti kayak, ayo bagaimana kita menciptakan suatu produk yang minginin banget gitu ya, nggak diperlukan juga nggak apa-apa, terus habis itu dibuat murah, ya cari resources, tekan semuanya di bagian hulu, terus habis itu digenjot iklan dan macam-macam lah. Nah, itu menciptakan konsumerisme berlebih, ya yang merusak ekosistem tuh kan. Nah itu akhirnya manusia itu ya jadi serakah konsumsi gitu loh. Jadi kita serakah duitnya, dia serakah konsumsinya. Ya. Kurang seperti itu, kurang juga kita mulai kenal dengan yang sebut namanya materi, dengan brand-brand ternama ya, dengan pengakuan-pengakuan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita haus akan pengakuan. Nah, terus dari situ juga bisa dimanfaatkan sebagai bisnis, jadi bisnis materialisme gitu kan ya. Ya, kehidupan hedon yang dipamerkan ya, para influencer dipakai ya untuk memamerkan kekayaan mereka, kepemilikan mereka. Gunanya buat apa ya? Pengakuan kan begitu ya. Nah, jadi inilah konotasinya atau hubungannya antara kapitalisme itu ya dengan keserakahan ya. Kalau kapitalisme itu sendiri apa? Itu sistemnya, akhirnya kita membentuk suatu sistem ya yang lingkaran setan tadi itu antara keserakahan, materialisme, ya kemudian konsumerisme berlebih. Nah, oportunis itu adalah sebetulnya watak dasarnya dari kapitalisme itu sendiri kan gitu loh. Karena kita serakah, akhirnya kita menghalalkan segala cara, mencari intinya yang penting pokoknya aku untung ya, nggak peduli kamu buntung atau tidak. Makanya saya bilang contoh sederhana ya, orang-orang yang bermain forex, kalau tanya sama saya, Mas Ji, forex itu bagaimana hukumnya? Haram, saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena uang itu bukanlah komoditas yang untuk diperdagangkan gitu loh. Ya, silakan Anda mau cari dalil halalnya, ada aja yang mungkin menghalalkan. Ya, tergantung ulama mana gitu ya. Ya, kadang kita itu bukan kita tuh mencari persetujuan, ya, mencari ulama mau menyetujui dalilnya. Kalau buat saya secara nalar itu sudah jelas merugikan jelas. Ya paling gampang begini, kalau Indonesia dalam kondisi chaos gitu kan ya. Nah, terus kemudian Anda ngerti prediksinya inilah 80% lah atau pakai engine Anda gitu kan ya. Itu bahwa rupiah akan drop terus. Anda akan lepas rupiah apa tetap pegang rupiah? Anda akan beli dolar atau Anda tetap pegang dolar? Atau jual dolar? Ya. Terus kemungkinan besarnya kalau Anda sudah oportunis, ya, didrive oleh oportunisme itu ya Anda sudah akan melepaskan rupiah kan begitu dan membeli dolar. Iya gak? Ya kalau beli emas tuh masih mending ya buat saya. Belinya beli dolar kan begitu. Kalau beli dolar itu kan antek dajal. Oke. Baik. Ngomong apa hari ini? Saya menyapa teman-teman saja. Saya tidak ada niatan ngomong apa tertentu karena sudah lama nggak live ya, jadi kepengen live aja. Oh ya, nulisnya kejauhan tadi ya. Saya cuma nulis itu aja. Tergerusnya value saya nulisnya. Ini lagi saya charge nih, jadi baterai HP-nya naik terus. Baca buku The Godfather ASEAN, kok makin aku baca makin keren Mas J, meskipun banyak pelajaran yang aku dapat. Ya memang gitu, pelajaran pasti dapat, ada ya namanya di balik kelicikan kan ada kecerdikan, ya toh. Nah cuman kan apakah kita akan menggunakan kelicikan tersebut untuk kebaikan, dalam artian menjadikan database variasi solusi kita ya, tapi dengan value kita, ataukah kita akan mengikuti mereka sebagai role model kita, kan begitu ya.
ini nanya mungkin ya. Kadang orang di garis bawah miskin mikir bahwa kalau duit itu kebagian karena semua bisa dibeli, sementara kalau orang kaya bilang duit itu gampang dicari. Kalau duit itu kebahagiaan mungkin ya maksudnya, kebahagiaan karena semua bisa dibeli. Duit atau materi atau materialisme itu sendiri ya. Kalau Anda bersandar pada materi, ini bukan sebagai kendaraan tapi sebagai tujuan. Materi itu seperti kayak air garam. Air garam itu atau air laut ya. Semakin Anda minum, semakin Anda haus. Harusnya Anda manfaatkan untuk masak garamnya ya, jangan Anda pakai untuk diminum ya. Jadi artinya apa? Diolah, disedekahkan ya, dipakai buat pendidikan yatim piatu ya itu. Jadi duitnya jadikan kendaraan, bukan untuk dinikmati duit itu. Hal yang harus dituju dalam bisnis atau hidup itu apa? Husnul khotimah, mati masuk surga. Benar toh? Bukankah itu yang sudah sering kita gemborkan? MLM haram atau tidak? MLM-nya tidak haram. Cuman seringkali oknum MLM-nya itu yang membuat horor gitu loh. Jadi ini sebenarnya dagangnya dagang apa? Dagang produk atau dagang hak bisnis. Bagaimana dengan investasi saham menurut Mas J? Saya bilang begini. Sebetulnya investasi saham itu para ulama juga sudah mengatakan bahwa kalau sahamnya itu syariah, dalam artian tidak, instrumennya tidak dipakai untuk instrumen riba ataupun narkoba dan yang lain-lain yang haram atau babi, ya sahamnya jadi halal kan begitu ya. Nah tapi kalau saya bilang, saya tidak mau masuk ke dalam permainan global, elit global lah gitu ya. Nah permainan kapitalis itu saya tidak mau seperti itu ya. Karena saya ngerti banget bahwa pada dasarnya cara mereka menjajah kita itu ya seperti itu gitu. Kita masuk ke dalam situ dan menggeser ideologi, apalagi kalau Anda sudah masuk ke dalam trading. Sudahlah, sekarang gini loh, corona ini situasi yang buat saya banyak baiknya, dan termasuk udah ini yang benar sekarang itu kondisi kita hidup itu. Selain silaturahmi ya, maksudnya dalam masalah konsumsi ya, sekarang kita tidak mengkonsumsi berlebih sekarang itu. Betul gak? Pakaian beli seperlunya, gini suwe iso dianggo kok. Ini sobek kecantol ya. Tadi saya gak ganti karena memang buat tidur enak. Ya, masih bisa pakai aja gitu loh. Ya. Nah, buat saya kayak ginilah gitu yang bener gitu ya. Mengerem pengeluaran gitu kan ya. Ya akhirnya apa? Kalau kita udah mengerem pengeluaran, kita tidak berambisi berlebihan mencari uang. Anda mau cari uang boleh saja gitu, tapi untuk apa? Sebagai jembatan. Kita sebagai jembatan rezeki bagi orang lain, untuk kita menyalurkan kepada orang lain. Karena kita punya anugerah kepandaian gitu kan. Karena kepandaian itu anugerah teman-teman ya. Keilmuan itu kan rezeki. Ya, itu bukan dari kita, dari Allah gitu kan semuanya. Nah, kemauan belajar itu adalah taufik gitu loh ya. Ada dalam kitabnya itu Ta'limul Muta'alim, itu taufik dari Allah gitu ya. Jadi bagi mereka yang mungkin tidak mendapatkan taufik hidayah, tidak mendapatkan anugerah dalam arti kepandaian, kecerdasan lah gitu ya, kecerdasan IQ gitu kan ya, itu buat saya jangan kita umpat, kita doakan mereka gitu ya, dan kita jembatani mereka. Bisa jadi memang tidak semua kan bisa memikirkan sampai segitu. Memang bukan tidak semua, memang iya. Ya, wis lah pokoknya kalau gurunya bener ki enak hatine ayam. Ya. Makanya saya heran dengan ya nggak ngerti. Contoh ya kayak gini, saya tuliskan dalam buku saya ya. Saya pas nulis tuh saya mungkin akan menyinggung banyak orang gitu, termasuk teman-teman saya juga. Tapi saya harus menuliskan itu. Ya sambil contoh, saya bicara tentang masalah pewarta materialisme. Ya, pewarta materialisme itu antara lain adalah ya tadi itu MLM ya, terus para motivator. Kenapa para motivator selalu mengatakan ya sukses itu si A, si B, si C ya, influencer gitu juga ya.
kenapa ya selalu mereka yang disebut sukses orang mereka yang punya duit, orang mereka yang kaya. Terus emang kayak guru ngaji nggak sukses. Guru saya yang saya cium tangannya, bukan Anda yang kaya yang saya cium tangannya, guru saya emang nggak sukses. Saya ketemu sama Anda mungkin biasa-biasa aja gitu. Ketemu sama, insya Allah ya, sampai saat ini saya ketemu menteri, makan sarapan dengan menteri, ya. Ketemu ketua MPR pun tidak respect saya kok. Ya, terus terang saya nggak respect. Buat saya biasa saja. Nah, tapi saya ketemu dengan guru saya, kiai saya, langsung netes air mata saya nggak ngerti kenapa. Nggak bisa saya nahan. Dengan karismanya beliau, dengan kesederhanaannya beliau, ya. Dan saya cium tangan itu, saya tidak cium tangan gini, bukan. Saya cium tangan bolak-balik. Orang bilang namanya cium bolak-balik lah gitu loh. Terserah Anda mau mengatakan saya mengkultuskan guru saya atau bagaimana, tapi saya mengatakan saya tidak akan, insya Allah tidak akan menghargai seorang ya. Kalau orang itu memang tidak pantas untuk dihargai, buat saya begitu saja gitu loh. Dalam artian buat saya, guru saya pasti lebih sukses daripada saya. Guru saya pasti lebih sukses daripada yang dikatakan motivator tadi itu. Ya, nah buat saya seperti itu aja. Nih, kenapa kok yang di-expose kok harusnya sukses itu apa? Hah? Sing kaya-kaya, sing punya mobil, ya bisa punya penghasilan ratusan juta. Tai kucing. Dari tadi ngerasa kayak nginak banget Mas J, dari yang Mas J jelasin membangun brand, yang aku rasain kayak mengakuan kasih ke influencer, terus cara untuk gimana produk bisa didapat pengakuan. Ya saya tuh nggak suka ya kayak gitu teman-teman. Saya tuh suka growth organik. Ya, growth organik itu bagaimana? Pokoknya bermanfaat wis itu itu paling enak. Bahas kamu juragan ya. Saya lagi mau posting, saya nggak jadi posting di kemarin itu. Kamu juragan lagi dibangun jalannya. Nah, insya Allah akan pembangunan masjid nih sebentar lagi akan apa? Kita kehabisan amunisi terus terang teman-teman, karena memang kan dalam kondisi seperti ini. Kemarin mau ada fintech syariah masuk membiayai, terus duitnya di stop duluan. Ya sudahlah, kita cari jalan lain, kita jualan apalah gitulah ya, untuk biar bisa bangun kampung juragan gitu kan. Ya. Nah, nanti ini mungkin masjid akan kita kita mintain wakafnya sama teman-teman ya. Ayo bangun masjid sama-sama yuk. Masjidnya saya sudah lihat desainnya, ya insya Allah cakep lah gitu, dan dibangun bertahap. Jadi dibangun menjadi 4 kubah gitu kan. Tapi satu kubah itu bisa sampai 200-an orang lah. 130-an orang lah mungkin kira-kira begitu. 90 sampai 100-an orang. Nah, jadi dibuat 4 kubah nanti itu, kalau 4 kubahnya jadi semuanya bisa muat sampai 600 orang. Per satu kubahnya, satu bangunan itu sekitar 1 miliaran lebih dikit lah gitu loh. Jadi 4-4-nya sekitar 4 miliar. Saya sih kepengen pembangunannya juga masih dalam bentuk yang alami gitu ya. Saya nggak mau ada unsur yang kayak cat-catan berlebih atau apa begitu. Itu kemarin saya ngomongnya begitu. Nah, kayak bambu unsurnya. Jadi ya menyatu dengan alam. Jangan pakai, kemarin mau diomongin pakai apa ya namanya? Pakai yang semacam kayak plastik gitu loh. Kayak penutup kubahnya yang plastik putih itu loh. Nah, apa namanya itu istilahnya? Saya kurang setuju. Saya setuju dengan hijau aja. Jadi hijau ya, cuman di atasnya kasih sprinkle supaya kalau kena api bisa langsung dipadamkan dengan cepat sekali. Yang simpel-simpel seperti itu supaya benar-benar terasa kampungnya ya. Titik balik masjid mengubah bisnisnya untuk cari berkah mulai dari kejadian apa? Buat saya kejadian kemerungsungnya hati saya dan kemerungsungnya rumah tangga saya. Ya, jadi waktu itu ya rasanya nggak ngerti kok, kayak aduh ya Allah, kenapa kok aku hidup kok merungsung gitu ya. Aku ribut terus di rumah tuh kan ya. Padahal ya duit ya banyak gitu kan. Ya bisa beli Mercy, bisa gitu kan. Cuman ya itu saya bilang nggak tenang hatiku. Ya setelah itu saya bilang sama istri, kita umroh dulu yuk. Habis umroh 2009 itu saya umroh, 2009 akhir terus kita putuskan untuk hijrah, yuk kita yuk. Fisik kita hijrah. Ya kita tinggalin aja bisnis, nggak usah pikirin ya. Ya itu berproses ya. 2010 saya pindah ke Jawa, saya hijrah, tinggalin gitu tuh aja, tinggalin. Ya mesti tinggalin ya, namanya kan itu uang haram dimakan setan. Tadinya saya setannya, sekarang setannya partner saya yang makanin semuanya ya, dikorupsi.
Menurut Mas Ji, kalau kita pernah mentoring ke mentor kita, terus bisa buka bisnis, terutama kayak mentor kita, ya buat saya ada etikanya. Etikanya baiknya, kenapa sih Anda harus buka seperti kayak mentor Anda? Kecuali mentor Anda yang menyarankan Anda seperti itu lain perkara. Tapi saran saya, ada etikanya, jangan Anda membuka yang serupa dengan mentor Anda, apalagi ngambil customer-nya beliau. Serupa boleh, sama jangan dalam artian pasarnya berbeda, itu boleh. Atau produknya berbeda, itu boleh. Jangan yang produk sama target pasarnya serupa. Kalau target pasar serupa tapi produknya berbeda, melengkapi sih oke juga. Gimana cara transisi dari UKM ke big company? Kenapa harus big? Ya. Kapan bisa mentoring Uribon secara offline ya? Kalau pandemi selesai. Pendapat Mas Jaya tentang magnet rezeki bagaimana? Saya nggak mempelajari saya. Kripto halal tidak? Ya, insya Allah tidak. So, Anda jangan ngomong kripto loh. Anda ngomong uang rupiah aja saya bingung ngomongnya halal atau enggak. Ya, karena memang ya itu kembali lagi. Anda menanyakan masalah halal yang dibuat majelis ulama saat ini itu kan dikarenakan memang sudah terjadi saat ini gitu kan, semacam kayak bursa saham gitu loh. Yang halal pun juga belum tentu thayyib gitu aja gitu loh ya. Saya akan mengatakan begitu. Juga mengatakan uang kertas halal nggak, masih halal tapi mungkin belum tentu thayyib kan gitu aja. Ngomong kenapa belum tentu thayyib ya? Karena tidak di pick up oleh devisa kan begitu. Emas ya, atau perak ya, gandum, atau ya 6 komoditas yang termasuk dalam Quran kan begitu. Izin saya jadikan masih jadi role model. Salah Anda ya, jangan saya, yang lain aja. Guru saya, insya Allah guru saya. Kemarin juga ada yang mengatakan nyebut saya murabi. Saya bilang salah Anda, murabi dalam artian saya yang menjodohkan Anda dengan wanita Anda itu oke, itu murabi mak jomblang oke, murabi penuntun itu bukan saya. Ya, kalau guru saya mengatakan Ustadz Zuri itu mengatakan Ustadz Zuri dengan saya memiliki guru yang sama atau murabi yang sama, namanya Abi Ihya Ulumuddin. Beliau adalah murabi, makomnya murabi, yang disebut namanya orang yang sudah sampai dan siap menyampaikan, sudah sampai dalam artian sudah sampai kepada Allah gitu ya, dan sudah selesai dunianya, tidak keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak baik. Kalau saya masih kasar, saya ya, kata-kata saya masih tidak baik ya, saya masih banyak maksiat, ada cewek lewat cantik gitu saya masih ngelirik, guru saya insya Allah tidak ya. Makanya beliau sudah sampai, makomnya sudah sampai ya. Anda kalau sama saya, Anda kan banyak kecewanya. Tapi ya saya masih jelek, saya masih ngomongnya kasar, emosional saya masih tinggi banget. Gak pantas saya. Guru saya aja, Abi Ihya Ulumuddin. Insya Allah kita sama-sama punya murabi yang sama, yang pantas menjadi penuntun kita untuk ke surga nanti. Upaya UKM bisa survive di masa pandemi sudah saya videokan. Ingat dulu ada statement Mas J yang bilang ada masa orang gak perlu kerja masuk kantor, tapi dari rumah. Iya. Ya itu kejadian. Saya tuliskan juga kan bahwa ramalan-ramalan akhir zaman ini masuk lah, ramalan-ramalan akhir zaman yang saya sudah tuliskan di video timeline saya 2019 kan. Ya saya kan tuliskan itu juga iya. Bahwa ya ini silaturahmi itu silaturahmi ini akan semakin mahal ya. Silaturahmi yang dalam artian secara fisik gitu kan ya. Saya kan sering kalau saya ngevideoin kan saya bilang ini kemewahan akhir zaman, ini kemewahan akhir zaman pada saat kita bersilaturahmi fisik kan. Maksudnya cangkruk gitu kan sama kawan-kawan kita. Itu kan kemewahan akhir zaman. Kenapa? Ini terbukti kita sekarang nggak bisa kumpul dengan kawan-kawan terbaik kita ya. Dan yang lucu, kita dengan yang jauh, kita zoom-zooman dengan tetangga kita nggak kenal-kenalan padahal sudah pandemi seperti gini. Tapi tetangga saya kanan kiri kanan masih kenal ya, kanan kenal ya. Yang sebelah kiri ini di Belanda orangnya. Depan saya itu buat kantor doang. Seberang saya yang Serong, saya kenal tapi orangnya ada di situ, rumahnya lagi direnov. Ya, tapi memang ya kejadian. Menurut saya ini fase-fase kita akan mulai new normalnya adalah semakin memecah belah kita dengan full online ya. Jadi
Pokoknya gini, saya pesan, kalau suatu saat terjadi ada currency yang ngiming-ngiming Anda, ya, termasuk payment yang ngiming-ngiming Anda untuk nyimpen dalam situ, ya dengan segala kemudahan, kemurahan maksudnya diskon-diskonnya, cashback-nya, jangan nyimpen kebanyakan dalam situ kecuali kebutuhan Anda saja. Wes, aku ngomong gitu, ya. Simpanlah emas fisik saja kalau Anda punya kelebihan duit, ya. Kelebihan duit ya sisanya ke rupiah karena kita masih perlu buat belanja. Ya. Karena itu yang akan nanti membuat kita chaos pada saat kita nggak memegang duit fisik, dan duit fisik nggak berlaku lagi, ya. Yang berlaku itu adalah gigi emas. Zaman dulu orang-orang tua kan nyimpen gigi emas, ya. Itu kalau ada apa-apa dicabut gitu kan, dipakai buat pembayaran. Nah, nanti pada saat internet down semuanya, tidak terjadi chaos pada diri kita, ya, tapi itu kan terjadi chaos pada dunia ini nantinya, dan mereka akan serakah, rebut-rebutan, rampas-rampasan. Kita harus berkomunitas, makanya kita harus berkomunitas, membentuk kekuatan komunal yang berbasis geografis, tidak berbasis psikografis. Kita masih berbasis psikografis. Makanya tadi saya mengatakan saluran distribusi saat ini harus mulai berbasis geografis, ya. Dalam artian mulai mendekat nih pada saat kios dalam kondisi pandemi seperti gini, kita kan mau distribusikan keluar kan susah. Yang lucunya, tetangga kita sebetulnya membutuhkan rendang yang kita mau jual, membutuhkan sambal yang kita mau jual, tapi kenapa kita nggak menjual terdekat dengan tetangga-tetangga kita? Karena kita tidak kenal, tidak punya kontak mereka. Tahu nggak, meskipun deket-deketan, kita nggak kenal sama mereka. Kita sudah malas ngetok-ngetok rumahnya mereka lagi. Tapi kalau kita ngetok-ngetok di online, kita mau. Ya, kita spamming di online, kita mau. Tetangga kita nggak mau kenalan sama mereka. Nah, inilah tanda-tanda akhir zamannya. Ya, itu sudah dikatakan Rasulullah yang mengatakan bahwa redaksinya persisnya bagaimana. Yang penting, yang jelas gini. Intinya akan datang nanti suatu masa itu di mana orang-orang yang jauh itu akan berkomunikasi semakin mudah, ya, dengan bersilaturahmi semakin mudah dibanding dengan orang-orang yang dekat dengan kita secara geografis. Bedanya hemat dengan pelit itu apa? Buat saya prinsipnya simpel aja. Rasulullah tidak menyisakan untuk besok harinya, bukan berarti untuk memboroskan untuk dirinya. Tapi begitu ada orang yang membutuhkan, beliau adalah orang yang sangat ringan tangan untuk melepaskan hartanya. Gitu. Bahkan ya itu, Rasulullah meninggal tidak meninggalkan harta apa-apa. Pakaiannya hanya 14 potong, termasuk dengan itu 14 potong itu termasuk dengan ada namanya serban. Udah 1 potong gitu hanya. outer gitu kan, kayak jubahnya beliau itu termasuk 1 potong. Ya. Nah, itu 14 potong dalam riwayat tertentu. Ada yang ngomong 12, 14, 11 ya. Itu guru saya mengatakan sekitar segitulah, dikatakan 14. Itu dalam bukunya Sama'il atau kitabnya Sama'il Muhammadiyah. Jadi kalau hemat sama pelit intinya apa? Buat saya keimanan. Keimanan seseorang akan rezekinya tidak pernah meleset, bahwa besok akan ada rezeki-rezeki lain, dan nggak perlu Anda misalkan ada orang datang ke tempat kita minta bantuan, ya kita bantu sebisa mungkin dengan catatan orang itu ya kita sudah jelas ngertinya bahwa orang itu bukan, kemungkinan kecilnya menipu lah gitu. Kalau orang itu menipu ya itu lain perkara, itu agak sedikit konyol ya. Itu pun kalau guru saya, makomnya guru saya mungkin tetap akan dikasih. Makanya saya mengatakan saya makomnya beda dengan guru saya. Guru saya pun tidak menyimpan, Masya Allah ya. Jadi lomanya luar biasa, kasih, dapat dikasih. Allah, saya belum nyampe ke sana makomnya. Otak saya masih mikir, wah, saya sebentar, ini sopo nih, kadang-kadang ada kedengkian saya sebentar, kampret gini dikasih kan, saya masih ada kayak gitu, menilai begitu. Itu makanya saya belum selesai pada diri saya. Ya, saya belum sampai pada makomnya guru saya. Gak sampai nunggu buku, ya nih. Puyeng saya, masalah buku ini harus mengurai duluan ya. Makanya kalau saya puyeng, saya live lebih enak. Berbagi itu kayak mengurai yang kusut-kusut di sini loh teman-teman. Masih untuk guide investor bagaimana? Ya ngomong apa adanya, tapi kalau sekarang tuh investor opportunist itu sekarang udah susah teman-teman ya. Saya udah nuliskan masalah partnership dalam bisnis kan. Investor tuh harusnya itu tidak memikirkan
saat sekarang adalah saatnya untuk investasi kebaikan. Ya, tidak memikirkan keuntungan. Investor itu kan kelebihan duit. Kelebihan duit itu adalah tersendatnya perputaran perekonomian. Tersendatnya perputaran perekonomian, makanya biasanya kalau kita punya kelebihan duit yang mengendap, ya itu yang harus kita lakukan pada atas nisabnya adalah kita harus membayar zakat. Zakat mal itu adalah hukuman, ya bukan suatu kebanggaan. Makanya zakat mal itu sifatnya transparan. Kalau sedekah disembunyikan, itu perkataan guru saya, ya seperti itu. Kalau sedekah itu nggak usah dipamer-pamerin. Saya sedekah sekian, enggak. Zakat mal itu iya dipamerin karena harus diumumkan untuk transparansi. Tapi kalau sedekah itu disembunyikan, ya. Nah, Anda tonton aja video saya partnership dalam bisnis. Sudah ada. Permodalan dan partnership sudah ada. Oke, cara mengatasi kompetitor bersebelahan toko dia lebih ramai gimana Mas J? Ya, pokoknya buat saya gini aja. Tidak ada kompetitor dalam kebaikan. Dalam artian kalau dia itu adalah orang yang baik, pemurah. Buat saya, yes, biarkan mau lewat dia, mau lewat kita, rezekinya, yes, biarin aja gitu loh ya. Nggak usah kita menganggap itu kompetitor. Rezeki seperti peluru di medan perang, nggak akan melesat kalau itu jatah kita. Yang penting buat saya itu, orang mau beli tempat kita itu, apa alasan orang itu mau beli tempat kita kan gitu loh. Kita lebih baik daripada mereka atau tidak. Mentraktir teman apakah masuk sedekah? Insya Allah seperti itu, ya. Termasuk ke dalam kategori loman, ya, dan tidak hitungan. Saya ada satu buku ya teman-teman yang bagus banget ya. Sebentar saya cari ya. Anak saya kemarin tahu di mana. Wah, dibawa anak saya nih. Ya. Nah, judulnya Lagom. Lagom, nggak salah, Lagom. Lagom itu bahasa Swedia. Artinya itu nggak berlebih, nggak kurang. Artinya seperti itu. Itu bukunya bagus. Cuman dalam satu bab itu membicarakan masalah makan bayar sendiri-sendiri. Itu saya kurang suka. Saya kurang suka. Ya kalau kita bisa bayarin ya kita bayarin aja gitu loh. Ya. Nah, kenapa? Karena satu ya, pas kita bayarin seseorang itu satu kita melepaskan kemelekatan pada diri kita dan kita tidak menghitung tentang rezeki itu. Karena yang memberi rezeki Allah ya kita salurkan melalui kawan kita. Ya, kalau pas kita memberikan rezeki itu apakah langsung akan dapat balasan? Nggak usah mikir kayak gitu. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga pada saat memberikan 100% hartanya untuk jihad, ya habis ya kiri lagi. Ya puasa juga tidak menjadi masalah gitu loh. Ya itulah nikmat qanaah. Ya nggak ada Rasulullah pulang ke rumah Aisyah. Ya, tapi kalau Rasulullah mengundangnya Aisyah, kalau kita jangan mengundang Aisyah kan gitu ya. Ya jadi kalau kita kurang ajar mengundang Aisyah gitu kan. Rasulullah mengatakan itu atau istriku atau apa Humairah kan ya, yang kemerah-merahan ada makan nggak gitu kan, ada lauk nggak, masak nggak ada. Oh ya sudah, alhamdulillah saatnya aku puasa kan begitu kan. Nah itu Rasulullah seperti itu. Jadi itulah nikmat qanaah. Ya, jadi dalam artian kondisi seperti apapun ya disyukuri, tapi itu Rasulullah bukan makamnya kita ya. Ya, tapi buat saya saya tidak suka di dalam satu bab itu yang bicara masalah itu bagus ya tentang simplicity, kesederhanaan, pakaian dibatasin, semua konsumerisme dibatasin. Tapi dalam hal satu itu makan bayar sendiri-sendiri saya nggak setuju. Saya setuju ayo kita traktir, kita habis ya sudah selesai. Ya mungkin besok teman kita yang traktir kita, it's okay aja gitu loh ya. Nah itu ada ikatan emosional teman-teman ya. Satu melepaskan kita dari kemelekatan, kedua ada ikatan emosional di antara kita. Kalau kita bayar sendiri-sendiri, besok pas terjadi kios mikirnya sendiri-sendiri. Percaya deh. Saya ngomong kios itu apa? Kios itu akhir zaman, keributan akhir zaman. Ya contoh ini Indonesia ini. Ini Indonesia kalau tidak mendapatkan izin dari Mbah Elit Global untuk membuka PSBB di bulan Juni ini kemungkinan besar akan chaos. Ya, karena cadangan pangan kita kurang, terus juga yang kena PHK banyak, dan mereka tidak punya tabungan. Akhirnya mereka ngerampok ya sekitar-sekitarnya yang kaya-kaya lah. Yaitu perumahan kaya di daerah pinggiran perumahan yang
miskin yang sekitarnya tidak ada sawah, tidak ada cocok tanam sekitarnya, ya itulah yang rawan akan perampokan ya nanti kan. Loh, saya ngomong gini bukan nakut-nakutin, memang itu yang akan terjadi. Wah, ya jangan nakutin Tuan Haji. Terus gimana apa solusinya? Ya sedekah itu sekitar itu kan gitu loh. Jadi harusnya gitu loh. 40 rumah sekitar kita, ya kan kalau kita masak, nah ada 40 rumah kecium itu baunya, ya itu kan kita sedekahkan, itu kan ajarannya Rasulullah seperti itu kan gitu loh. Nah itulah paling gampang ya, 40 rumah itu kita sejahterakan gitu loh. Piye caranya? Anak rumahku ya sekitarnya emang ya ini suge-suge jadi susah untuk sedekah sekitar saya. Ya keliling sekitarnya lagi kan begitu loh ya. Kan gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Ya konsepnya seperti itu. Jadi justru solidaritas itu harus kita praktekkan saat ini. Saya tidak mau gembar-gembor pemerintah gini, pemerintah gitu, tidak. Ya ini insya Allah kita sudah mulai memikirkan solusi-solusinya dan mulai bergerak kok. Bahkan di tempat teman-teman di daerah-daerah juga sudah saya ngomongkan, ayo mulai praktek budidamber. Ya nanti kalau yang siapa yang membutuhkan, seandainya teman-teman ada yang mau membutuhkan, sudah mulai praktek masjid, budidambernya berhasil begitu kan ya. Saya minta di videoin live ya. Terus nanti warga sekitarnya siapa yang membutuhkan budidamber itu, insya Allah kita ada Badan Wakaf Usman itu siap untuk mengucurkan pendanaan. Dalam artian kan itu sudah kita hitung kemarin dapat dari sumbernya langsung dari Pak Juli siapa ya namanya ya sampai lupa. Pak Juli itu beliau itu dosen Politeknik Negeri Lampung. Itu dosen pertanian ya yang paling ternama, dia mempopulerkan budidamber itu ya beliau itu. Nah, beliau mengatakan bahwa satu paketnya itu sekitar 120 ribuan untuk keliling, nggak usah 60-an lah ya, itu 60-80. Nah, ukuran 10 cm-an itu sudah bisa dipakai buat makan sampai panen dengan pakannya sekalian. Yaitu jadi satu paket kalau anggap aja 150 ribu lah gitu ya. Nah, ayo ya 10 paket satu area RT ya, 10 paket, coba 10 paket RT yang lain. Insya Allah nanti kita ya gotong royong bersama-sama ya teman-teman untuk patungan kepada mereka yang membutuhkan ya. Nah kita swadaya pangan di area RT RW masing-masing. Nah ini kan sebenarnya tidak hanya bicara masalah swadaya pangan, tapi juga akhirnya dari situ nanti kan akan terikat silaturahmi kita gitu loh ya. Jadi yuk ngerjain sesuatu bersama-sama kan gitu ya. Nah betul Mas Jim, menurut aku satu-satunya cara untuk melawan kapitalisme ya gak punya jiwa Brian gitu apa ya. Yang kuat jiwa menyedulur kok kamu wali-wali yang kuat ya seduluran gitu, guyup gitu loh ya. Gotong royong. Dan mungkin ini yang hilang, betul. Indonesia tuh dulu punya itu. Tapi sekarang hilang. Ya. Saya sebetulnya dalam kondisi seperti sekarang ini, saya tidak menyalahkan orang-orang desa yang tidak mau PSBB itu. Ya emang itulah risiko budaya kita yang buat saya syukurin gitu loh. Ya. Sebenarnya yang takut berlebihan tuh tak omongin ya teman-teman. Ya, siapa yang takut berlebihan tahu enggak? Ya, ini diramakan Rasulullah. Yang takut berlebihan siapa mereka? Hubbu dunya, ya. Yang cinta dunia. Ya, dan yang takut mati. Ya, itu yang dikatakan yang takut berlebihan. Ya, mereka yang seperti kayak seperti buih di lautan yang terombang-ambing. Ya. Agar value tidak mudah tergerus di era sekarang. Kumpulono wong soleh. Lah wis kan bener kan? Ya. Tombo ati iku lima sakwernane. Kan bener enggak? Ya. Ya, jadi kan kumpulono wong soleh. Kan gitu loh. Jelas. Jadi kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Nah, tapi bukan virtual. Kumpul bener-bener secara fisik. Itulah yang menyebabkan ya teman-teman, saya dan kawan-kawan mentor kamu juragan kepengin pindah kamu juragan secepat mungkin ya. Kenapa? Saya mau bertetangga dengan mereka. Bahkan saya sudah memberikan wasiat, kalau saya mati nanti saya kepengin makam saya ya di samping makamnya Ustadz Zuri guru saya. Cuman ini salah, jangan salah waktu itu guru saya langsung mengatakan, loh berarti saya dulu yang meninggal Mas Ji. Enggak Ustadz, maksud saya gini Ustadz, nanti pokoknya udah di-booking duluan makanya Ustadz di samping saya gitu kan. Cuman ya gitu, pas saya meninggal jangan lama-lama Ustadz, nanti saya nih kena sisa kubur terus kan gitu loh. Karena guru saya soleh ya.
Jadi saya nggak baik, saya nggak soleh. Jadi biar saya dapat keringanan sisa kubur gitu ya. Itu saya udah berwasiat seperti itu. Guru saya secara langsung yang ngajar ngaji setiap Selasaan itu Ustadz Muhammad Zuri. Dia lulusan dari Rusaifah. Guru beliau langsung adalah Abi Ihya Ulumuddin dan melanjutkan ke tempat Abuya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Nah, guru yang sering saya sebut juga, guru saya dan gurunya Ustadz Zuri sendiri adalah murabi kita Abi Ihya Ulumuddin. Sanad beliau langsung ke tempat Abuya Said Muhammad almarhum ya, Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Profesor Doktor, Muhadis, Mufti Haromain, Imam Haromain pada saat beliau masih hidup. Sanadnya nyambung ke 4 imam madzhab. Makna sukses yang selalu saya pegang itu makna sukses dari Mas Yamin, mudah-mudahan. Saya juga dari guru saya. Pas saya tanya itu kan makna suksesnya apa gitu kan ya. Guru saya bilang ya husnul khotimah Mas ya. Dan itu guru saya yang mengatakan. Ya, nah ini insya Allah saya akan bukukan ya tentang makna sukses dan semuanya secara detail. Karena dalam di buku saya itu di YouTube saya mungkin yang belum ada adalah pembuka dan penutup ya. Pembukanya itu tentang bibit-bibit kapitalis, penutupnya itu tentang rahmatan ya. Sebagai pelengkap nanti. Yang buat masjid terinspirasi untuk membangun masjid seperti itu apa? Tidak sih, itu saya masjidnya sebenarnya diusulkan sama para volunteer. Jadi di tempat kita alhamdulillah nih teman-teman volunteer pada berdatangan. Itu di bawahnya itu, bahwa Anda yang tanya saya Jung itu ada akun Genji Warehouse Store itu, dia adalah volunteer kita yang sekarang dia di Kampung Juragan yang buka jalan. Ya. Membran. Nah, itu dia dengan teman-temannya itu memvolunteerkan dirinya untuk mendesain masjidnya ya. Ya kita belum ngomong duit sampai sekarang ya. Sama si Jun ini segala yang punya Genji ini. Genji ini gerakan jiwa. Betul ya? Getaran jiwa, gerakan jiwa. Gerakan jiwa ya artinya. Akunmu mana? Kok pakai akun itu malah pakai akun junior lah. Nah, ini dia ini volunteer kita, alhamdulillah orang itu berdatangan untuk membantu kita mendesain karena kita nggak mampu bayar arsitek nih, ya sudahlah didesainkan sama mereka ya. Terus ya insya Allah kita yakin nanti bantuannya datang gitu ya. Ya dari dulu juga seperti gitu, kita pokoknya punya suatu keinginan yang luhur paling penting begitu ya. Nanti bantuannya berdatangan. Insya Allah seperti itu. Itu rezeki dari Allah ya. Tidak harus dari upaya kita. Majid ceritanya bagaimana kita bisa konsisten dalam satu bisnis. Bagaimana dalam menyikapi bisnis yang gagal. Buat saya tidak ada yang gagal ya. Gagal itu kan menjadi pembelajaran buat kita. Artinya rezeki itu pada dasarnya itu seperti hukum kekekalan energi. Ya, tidak akan ada yang musnah. Kalau duitnya hilang, berbentuknya dalam bentuk keilmuan, berbentuknya dalam bentuk energi kebaikan buat kita. Ya, berbentuknya dalam bentuk ketawakalan kita, dalam bentuk kesabaran kita, dalam bentuk keikhlasan kita. Buat saya seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya energi yang tidak hilang, ya, tidak musnah. Bentuknya yang berubah wujudnya, ya. Jadi kalau kita salah niatinya untuk cari duit doang, terus kita nggak dapat duit, kita stres, ya. Makanya kenapa energinya ke tempat orang lain, kita dapat stresnya. Paham ya? Masih selain di kolom komentar ini ada khusus question Mas, mohon dicek juga. Maksudnya apa nih? Setuju nggak bagaimana sebagai seorang pengusaha yang mendapatkan kesuksesan dengan cara benar atas izin Allah, pada akhirnya kesuksesan itu akan sejalan dengan nilai spiritualnya rasa syukur. Ya buat saya gini aja, sukses seperti apa yang Anda maksud, nah, gitu aja. Ya, jadi saya sih tidak mau mengatakan bahwa sukses itu dalam bentuk materi, udah gitu aja. Ya kalau sukses mikirnya, oh dia kaya masih, terus kalau nggak kaya nggak sukses. Aku terlanjur nyemplung kripto ya, dijual, sekarang rugi, itulah makanya. Ya, jadi orang tuh hijrah itu dalam kondisi masalah mikir untung rugi. Ya, saya di buku saya katakan bahwa saya hijrah dalam kondisi saya untung. Ya, 2010 itu bisa sedang bertumbuh-tumbuhnya.
Ya, beberapa bisnis, tidak hanya satu bisnis loh, beberapa bisnis ya, itu sedang tumbuh-tumbuhnya. Dan saya tinggalkan begitu saja. Ya. Itu saya hijrah ya dalam kondisi saya untung. Termasuk saya stop untuk masuk ke ribawi pun juga itu tahun 2000 berapa ya? 12 itu saya sudah mulai top gitu kan ya. Nah, tapi itu masih pakai ya. Tapi habis itu mulai nyetop, mulai nyetop. Jadi dalam kondisi untung saya sudah memikirkan untuk hijrah. Jadi kalau nanti Anda mikirkan untung rugi, berarti ya memang tidak niat hijrah. Buat saya simpelnya begitu aja. Nanti pas sudah akhirnya bangkrut, ya Mas J, gara-gara riba saya bangkrut, terus hijrah. Aduh, tahu nggak yang membuat gara-gara riba dia hijrah, tahu nggak yang membuat rugi pada saat orang riba itu hanya 3,9%. Sisanya itu yang untung karena riba, tahu nggak? Jadi kalau Anda mau pindah hijrah dari riba ke syariah, jangan karena untung rugi, gitu loh. Kalau haram ya wis haram, ngono wis selesai. Ya gitu ya. Mas J, bagaimana menyikapi kegagalan dalam bisnis? Menyikapi kegagalan dalam bisnis, ya tadi itu saya katakan sudah ya. Tidak ada gagal ya, yang ada pembelajaran. Semoga sehat selalu, amin. Jadi kita tuh dulu kere, kita berusaha, kita cukup berhasil ya. Terus habis itu gagal lagi, ya sudah. Bukan hak kita, itu kan haknya Allah kan, bukan hak kita. Jadi enteng banget hidup kita itu loh teman-teman. Gak usah gak usah pusing gitu lah dipikirinnya ya. Uripe enak kayak falsafahnya mbah-mbah kita loh ya. Konsep hubungan Mas J antara owner dengan karyawan yang pernah Mas J bilang apa tidak mengganggu privasi keluarga Mas J. Saya nggak ngerti yang dimaksud seperti apa ya. Owner dengan privasi keluarga saya nggak ngerti saya yang dimaksud bagaimana. Oke, Rosiana, waalaikumsalam. Bertanya, Lampung ada juragan ngaji kah? Belum ada. Tapi saya segera carikan. Sebenarnya Palembang itu sudah siap ya. Palembang sudah siap, yang mengajar sudah ada. Lampung saya carikan nanti segera. Kalau ada yang inisiatornya dalam artian mau menanggung jamuan makannya untuk 50 orang setiap minggu gitu ya. Ayo gitu kan. Sama punya rumahnya yang cukup bisa nampung untuk 50 orang sampai 100 orang ya ayo gitu kan. Jangan di masjid ya. Saya lebih cenderung di rumah supaya guyupnya dapat. Masjid kamu juragan diproyeksikan untuk siapa dan apa, hanya orang ketemu tertentu saja. Paling gampang gini aja, cek aja di kampungjuragan.com. Nah, sudah ada di situ. Jika ingin bergabung berapa biaya dan apa yang dibutuhkan. Ya. Cek di situ. Harganya saya udah gak ngerti. Sebetulnya dulu kan harganya kita pakainya emas ya teman-teman ya. Tapi emasnya terus melambung tinggi ya, tidak memungkinkan lagi sekarang kita pakai emas. Kasihan teman-teman nanti gak bisa kebeli malahan. Wis pokoknya buat saya itu yang penting niat duluan deh. Kalau udah niat tuh kita cari jalannya bagaimana. Cuman memang saya tidak mau ada keributan-keributan di dalam sana. Makanya manhajnya semuanya diseragamkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang versi mana? Yang versi ya terakhir konvensi di Chechnya ya, Asy'ariyah Al-Maturidiyah untuk tauhidnya, dan fikihnya 4 imam madzhab, tazkiyatun nufusnya Imam Al-Junaid. itu adalah filtering kita seperti itu. Belajar peternakan kambing. Aduh, itu sama Mas Ricky Elson ya, jago tuh ya dia peternakan kambing, dan saya yakin beliau menggunakan cara-cara yang organik ya, sama Mas Ricky Elson aja. Cuma uniknya jualan dia lebih ramai dari toko. Saya cuma bertahun-tahun nggak ada kemajuan, saya lumayan berhasil. Jadi sekarang pengen naik dari pedagang ke pebisnis. Ya belajarlah sama mereka juga menjadi masalah. Nah kalau bicara masalah jualan beras itu kan soalnya kan bicara masalah apa ya? Komoditas ya teman-teman ya. Nah
bagaimana orang tahu bahwa produk Anda lebih bagus daripada yang lain, itu dikomunikasikan. Jadi sebetulnya pada dasarnya saya lebih suka pemasaran itu adalah ilmu mengkomunikasikan ya kelebihan produk kita ya, dibandingkan juga mungkin kompetitor, atau juga tidak perlu dibandingkan juga boleh ya. Karena buat saya kalau dalam kebaikan itu tidak ada kompetitor sih ya. Ya kalau misalkan orang itu juga perusahaannya mungkin membuat perusahaan serupa yang sama dengan saya, terus tapi ternyata dia mensejahterakan karyawannya, wah saya lebih milih wis lah merger we yuk, garap bareng-bareng. Saya lebih suka seperti gitu. Saran terbaik buat anak muda saya 20-an kuliah semester akhir buat bikin usaha jangka panjang bagaimana? Jangan mikir duit. Nah, buat saya gitu. Ya, mikirlah menebar manfaat. Oke, kalau ayah saya dulu sama berpesan, mau itu usaha ataupun juga saya kerja sama orang, pesan orang tua saya seperti gini. Jangan kamu bekerja karena uang. Bekerja bangunlah 3 hal. Skill, credibility, network. Skill, ya. Keterampilan, kredibilitas Anda, dan kemudian network atau jaringan Anda. Pak Juli Nur Sandi, ya Budik Damber. Saya ngerti Pak Juli itu penemunya atau enggak ya? Mungkin iya ya, tapi beliau Masya Allah banget ya. Oh ya, saya sampai lupa ya Allah, mungkin ini diingatkan nih, gara-gara diingatkan. Saya akan upload nanti di tempat juragan.sarangsemut.co.id ya. Itu kan dikasih amanah PDF dengan Pak Juli itu ya, Pak Juli Nur Sandi, dikasih PDF-nya. Saya nanti bagikan ke situ ya, karena kan kalau di tempat YouTube nggak bisa dibagi PDF-nya tuh. Nanti saya bagikan tempatnya juragan.yubis.com aja ya. Saya